Halo gengers, balik lagi di Alur-Alir Film. Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Di review kali ini, gue akan membahas sebuah film bergenre horor. Film ini berjudul Kafir. Diceritakan ada sebuah keluarga yang hidup damai dan harmonis, tiba-tiba mengalami kejadian tak terduga. Di suatu makan malam, sang bapak tiba-tiba kesakitan dan sebelum mati ia mengeluarkan beling dari mulutnya. Sejak saat itu, kedamaian keluarga itu mulai terusik. Daripada gue banyak bocit tek-tek bengek, mari kita simak aja filmnya. Cus mari! Film ini diawali dengan diperlihatkan sebuah keluarga yang terdiri dari bapak bernama Herman, emak bernama Sri, dan dua orang anak bernama Andi dan Dina. Keluarga ini adalah keluarga harmonis yang hangat. Singkat cerita diperlihatkan ketika Sri yang lagi sibuk masak gulai sapi, dan Herman lagi sibuk main organ tunggal dangdut. Diceritakan Herman ini sangat bucin kepada Sri, baginya Sri adalah sosok istri yang sangat sempurna. Di saat hujan, yang kala itu dordar gelap, Sri melihat dari jendela ada suatu sosok yang sedang memperhatikan mereka. Dan Sri pun mengabaikannya, mungkin itu hanya hayalannya saja. Ketika mereka sedang asik menyantap makan malam, tiba-tiba si bapak Herman batuk-batuk. Batuk Herman ini tidaklah biasa. Ia bahkan sampai mengeluarkan darah dari mulutnya. Dan sekeluarga ini direwaskan oleh kemunculan beling dari mulut si bapak. Dan tidak lama, si bapak pun meninggoy. Di keesokan harinya Herman dikuburkan di pemakaman. Ya iyalah di pemakaman massa, dikuburinnya di gedung pejabat. Itu mah kuburannya keadilan yang sudah lama terkubur. Canda gengs. Haha. Balik lagi ke film. Dilihat Sri sangat kehilangan sosok Herman, suami yang sangat ia cintai. Sri pun bahkan menyimpan pecahan beling yang dikeluarkan Herman untuk menyelidiki dari mana datangnya beling tersebut. Singkat cerita, dalam keadaan yang masih duka, Sri tetap harus menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu. Ia mengobrol dengan Dina dan di obrolan tersebut mereka bercerita bahwa katanya sebelum 40 hari arwah Bapak masih berada di rumah ini. Dina dikejutkan dengan kemunculan Pak Salim yang misterius. Pak Salim ini adalah seorang tukang kebun di rumah mereka. Kedatangan Pak Salim hanya ingin memberitahu Sri bahwa alat kebunnya rusak, harus beli lagi yang baru. Sri pun bertanya, apakah langit-langit kamarnya yang bocor sudah dibenarkan atau belum? Salim menjawab sudah. Ia pun langsung pergi untuk kembali bekerja. Setelah itu, Andi datang bersama pacarnya bernama Hanum. Sri pun menawarinya makan bersama. Hanum pun menghayukan ajakan Sri. Hanum sangat diterima baik oleh keluarga ini, bahkan Hanum akan membawakan kembali masakan untuk Sri. Setelah makan, Andi lanjut main piano bersama Hanum. Sementara Sri yang di dapur tiba-tiba jatuh. Ibu merasa kakinya sangat sakit akibat keselio. Malam harinya, Sri yang lagi ngurut kakinya tiba-tiba mendengar suara piano dengan lagu yang sering dibawakan Herman. Sri pun mengecek ke arah piano, namun tidak terlihat seorang pun yang memainkan piano tersebut. Sri mengira bahwa itu adalah roh Herman yang masih ada di rumah ini. Ia bahkan melihat piano itu bergerak dengan sendirinya. Lalu datanglah Andi yang mengagetkan Sri. Andi membawa Sri untuk kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Di malam ini, saat hujan deras, Sri melihat langit-langit kamarnya yang masih bocor. Lalu di keesokan paginya, Sri meminta Pak Salim membetulkan kembali langit-langit kamarnya yang masih bocor itu. Singkat cerita, Hanum datang ke rumah membawakan makanan. Lalu makanan itu dicicipi oleh Sri. Dan Sri memuji Hanum bahwa masakannya itu benar-benar enak. Singkat cerita, di suatu malam saat hujan deras, Sri menyuruh Hanum untuk menginap saja di rumah ini. Beralih di kamar Sri. Saat Sri sedang dipijat oleh Dina,
Seri bercerita sambil melihat ke arah langit-langit yang masih bocor. Seri berkata semenjak kematian Herman banyak kejadian aneh di rumah ini. Sementara itu, di kamar Seri tiba-tiba lentera mati. Ketika Seri akan menyalakannya kembali, secara anehnya lentera itu menyala dengan sendirinya. Seri pun melihat sebuah bayangan yang merayap ke arah langit-langit yang bocor. Seri yang melihatnya pun tiba-tiba pingsan. Singkat cerita, di suatu malam, saat keluarga Seri sedang makan, tiba-tiba Seri batuk darah. Lalu sebuah beling pun keluar dari mulutnya sama persis seperti kejadian Hermannya dulu. Untungnya si Seri tidak terluka parah. Singkat cerita, Dina pun sedang beres-beres di kamar Seri. Dina melihat di lemari ada beling yang waktu dulu didapat dari ayahnya. Terlihat beling itu sama persis dengan yang dikeluarkan ibu tadi. Dina pun langsung memberitahu Andi bahwa sepertinya ada yang sedang mengganggu keluarganya ini. Namun Andi malah nggak percaya perkataan adiknya ini dan mengabaikannya. Singkat cerita, Seri mendatangi rumah si dukun Jarwo. Jarwo bertanya, "Kenapa kamu datang lagi ke sini setelah 20 tahun lamanya?" Di sini kita mengetahui bahwa dulu Jarwo dan si Seri ini memiliki sebuah koneksi. Seri mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh sedang mendatangi dirinya. Ketika Jarwo mengecek dengan metode telur, ternyata benar. Begitu telur dipecahkan, ada noda hitam di telur tersebut. Jarwo mengetahui bahwa itu adalah santet. Lalu Jarwo pergi ke rumah Seri. Ia langsung memasuki kamar Seri dan meletakkan 2 buah bambu yang diduga ini adalah sebagai penunjuk di mana lokasi santetnya berada. Jarwo pun mendapatkan botol kecil yang diduga itu adalah sebuah kiriman santet. Jarwo membuka botol itu dan seketika makhluk halus yang berada di langit-langit kamar Seri masuk ke dalam botol tersebut. Keesokan harinya, Seri pergi lagi ke rumah Jarwo dengan membawa sebuah foto. Seri bertanya, apakah orang ini yang menyantet dirinya? Dan benar orang yang berada di foto itulah penyebabnya. Seri pun meminta Jarwo untuk membalaskan santet itu. Namun saat Jarwo ritual pembalasan, Jarwo malah kalah karena orang itu lebih kuat dari Jarwo. Sehingga Jarwo mendapatkan senjata makan tuan yang berbalik kepada dirinya. Dan Jarwo pun terbakar akan santetnya sendiri. Seri pun kabur dari rumah Jarwo. Dan dilihat bahwa makhluk yang telah dimasukkan ke botol kemarin telah kembali menghantui kediaman Seri lagi. Keesokan harinya Dina pergi ke kediaman Jarwo yang habis terbakar. Ia menemukan sobekan foto di sana. Dilihat foto itu, terdapat 3 orang yang diduga itu Seri dan Herman. Namun ada satu lagi perempuan yang nggak tahu siapa. Di malam hari, Seri didatangi oleh si dukun Jarwo yang bangkit dari kubur. Jarwo menghantui Seri. Entah apa maksud kedatangannya ini. Sontak si Seri pun berteriak. Mendengar teriakan tersebut, Andi dan Dina langsung bergegas menghampiri Seri dan berusaha untuk menenangkan dirinya. Di keesokan harinya, Andi yang mendengar cerita Seri semalam langsung pergi untuk menyelidiki makam si dukun di tengah hutan. Sesampainya di kuburan Jarwo, ternyata kuburannya sudah hancur seperti sudah ada yang bongkar. Andi pun yang mengetahui itu langsung kabur menjauhi makam. Singkat cerita, Andi pun sampai di rumah. Ia disambut oleh Hanum dan Hanum berkata bahwa Dina tadi pingsan. Di sisi lain, ada keributan di kamar Seri. Andi pun langsung mendobrak kamar tersebut. Ketika pintu terbuka, ternyata Seri sudah menghilang bersamaan dengan dinding yang dijebol. Setelah kejadian itu, dirasa rumah Seri sudah tidak aman. Hanum pun menawarkan untuk mereka tinggal beberapa hari di rumahnya sampai Seri berhasil ditemukan. Singkat cerita, mereka tiba di rumah Hanum. Mereka disambut oleh ibunya Hanum yang bernama Ratna. Sedangkan Dina yang masih pingsan langsung dibawa ke sebuah kamar. Andi menceritakan kisah keluarganya yang bernasib buruk kepada Ratna.
Singkat cerita, pada suatu malam, Andi yang gabut melihat-lihat foto-foto keluarga Hanum. Lalu di sebuah foto, Andi malah melihat foto ayahnya yang bersama Ratna. Andi pun lalu menemukan sebuah buku catatan misterius di tas Dina. Buku itu adalah buku hasil penyelidikan Dina tempo hari saat mencari tahu tentang siapa perempuan yang bersama ayah ibunya tersebut. Wanita tersebut adalah Laila, yang sekarang berganti nama menjadi Ratna. Dirasa Andi mengetahui ada yang aneh dari rumah ini. Andi pun meminta Hanum untuk membawanya pulang ke rumah Sri. Namun saat mereka mencoba untuk membuka pintu yang dikunci, tanpa disadari Ratna sudah ada di belakang Andi. Saat Andi berpaling dari Hanum dan melihat ke arah Ratna, tiba-tiba dari arah belakang, Hanum memukul Andi sampai pingsan. Singkat cerita, Sri, Andi, dan Dina ditahan di sebuah ruangan. Saat Andi tersadar, ia melihat Hanum dan Ratna dan menanyakan kenapa mereka begitu kejam terhadap keluarga Andi. Kemudian Ratna menceritakan semua kejadian di masa lalu. Diketahui bahwa dulu Sri bersahabat dengan Ratna. Dikala itu, Ratna yang berpacaran dengan Herman membuat Sri menjadi iri kan hubungan mereka. Lalu Sri yang anak seorang jutawan menyuruh Ratna memutuskan hubungannya bersama Herman dengan dalih akan dibayar berapapun yang Ratna minta. Padahal di saat itu, Ratna sedang hamiluni alias hamil di luar nikah. Buah percintaannya dengan Herman saat itu. Lebih jahatnya Sri, ia mendapatkan cinta Herman lewat jalur pelet, hingga mengharuskan Herman meninggalkan Ratna yang sudah renah alias takdung olehnya. Sungguh kejam perbuatannya Sri sewaktu dulu. Dan si Ratna pun melahirkan Hanum yang ia rawat sendirian sampai Hanum besar hingga saat ini. Andi pun tidak percaya ayah dan ibunya sejahat itu. Kini Andi mengetahui bahwa selama ini Ratna dan Hanum sudah menyusun rencana untuk menghancurkan keluarga mereka. Dan seluruh benda santet yang ada di rumah mereka adalah hasil perbuatan Hanum yang sengaja menanamnya di rumah Andi. Singkat cerita, Sri pun tersadar. Begitu kagetnya Sri saat melihat Ratna atau Laila di hadapannya. Ratna pun ingin mempertontonkan sebuah ritual santet yang akan dilakukan kepada Dina. Dina pun terpental ke sana kemari mengikuti perintah dari Ratna yang memegang sebuah boneka vudu. Begitu kejamnya Ratna memperlakukan Dina yang masih dalam keadaan pingsan. Di saat Ratna lengah pengawasan, Andi memasukkan sapu tangan Hanum ke sebuah botol santet yang ia temukan. Dan tidak lama, Ratna mendatangkan mayat Jarwo ke ruangan tersebut yang telah ia kendalikan. Ratna dan Jarwo membawa Sri keluar rumah. Ratna bermaksud untuk mengubur si Sri hidup-hidup bersama mayat Jarwo. Lalu Sin berpindah kembali ke ruangan yang terdapat Andi dan Hanum. Hanum yang mendekati Andi tiba-tiba ditejah alias ditendang oleh Andi. Dan Andi pun berusaha membuka ikatan yang mengikat dirinya. Ratna pun kembali ke ruangan. Andi pun menyerang Ratna dengan tendangan si Madun ke arah perut Ratna. Lalu sapu tangan Hanum tadi yang dimasukkan ke dalam botol dilemparkan ke dalam api oleh Andi. Dan alhasil mereka berdua pun mokat terbakar oleh api yang membara nol. Membara maksudnya, gengs. Haha, Andi pun bergegas keluar membawa Dina yang masih pingsan. Dan setelah di luar rumah, Andi menyelamatkan ibunya yang terkubur hidup-hidup. Sedikit lebih lama saja Sri bisa mati terkubur. Dan untungnya Sri masih bisa terselamatkan. Dan film pun menggesan dengan ending yang membagongkan. Ternyata Ratna yang hangus terbakar diselamatkan oleh Salim yang selama ini menyamar menjadi tukang kebun di rumahnya Sri. Jika kalian suka film ini, jangan lupa di like and subscribe ya. Follow juga TikTok Alur Alir Film. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah terucap. Gue undur diri. Bye-bye Alur Lovers.